segini langsung besar. Di sini kok, woi. Akan rokok, woi. Bajingan. Woi, woi. Masuk segini langsung besar. Di sini kok, woi. Akan rokok, woi. Bajingan. Masuk segini langsung besar. Di sini kok, woi. Akan rokok, woi. Bajingan. Masuk segini langsung besar. Di sini kok, woi. Akan rokok, woi. Supaya menteri tukang palak, saudara, diberhentiin. Alhamdulillah berhenti. Alhamdulillah. Saya heran perempuan bisa jadi tukang palak. Di otaknya ada pajak, dikit-dikit pajak. Kalau perengan malak wajar. Nah ini kalau yang namanya menteri malakin rakyat tega bener, betul. Betul. Dari kemarin, dari tahun lalu saya udah bilang, ini orang jangan diajak jadiin menteri. Saya udah sampaikan kok ke Bapak Presiden, saudara. Baik lewat mimbar-mimbar, lewat jalur khusus, lewat kawan-kawan yang ada sekitar dia. Kita udah sampein, ini nama-nama yang bahaya. Ente jangan pakai. Kalau ente pakai, rusak di negeri. Saya sebutin, ada sekian belas orang, semuanya dipakai. Gue bingung dah. Udah nasehatin baik-baik, gue pikir dia denger serius. Apa nasihat Habib? Gue sebutin atau semuanya pada jadi. Kacau tidak? Kacau tidak? Nah sekarang nanya lagi, Habib ini lagi ada kerusuhan begini, bagaimana jalan? Jalannya nggak ada lagi. Apa yang kita minta kemarin jangan diangkat, ya jangan diangkat dong. Sekarang sudah terlanjur, berhentikan mereka, pecat, singkirkan, ambil orang-orang pintar, ambil orang-orang benar, ambil orang-orang yang baik untuk duduk di kabinet, urus rakyat, selamatkan agama bangsa dan negara. Betul? Takbir. Sekarang baru dengar, baru setengah dengarnya. Alhamdulillah. Ya biar setengah kan bersyukur juga. Mudah-mudahan besok bisa semua, amin. Nah kan sekarang tuh ada jenderal yang terlibat KM 50 udah mulai diberhentiin atau baru atau nih masih ada 3 lagi yang belum diberhentiin. Apa gue mesti sebutin namanya? Gue tangkap lagi. Udah tenang aja. Kalau ke sono saya udah kasih tahu si A, si B, si C ini terlibat KM 50 berhentiin. Kalau ke lu gak usah tahu dah. Ya bukan, gue ngasih tahu lu nggak bisa keberhentiin buat apa? Asal informasi aja, informasi, setuju? Saya mau tanya, jenderal-jenderal yang terlibat tragedi KM 50 diberhentikan, setuju tidak? Bagus tidak? Takbir! Nah, 1 udah diberhentiin kemarin, alhamdulillah. Atuh lagi, saudara, menteri jadi bandar judi. Gile, judi online begitu disidang, semua itu terdakwa ngaku nyetornya kemana? Ke menteri. Nah kemarin diberhentiin juga tuh. Alhamdulillah. Tapi masih ada yang belum, tenang aja. Nah, dikit lagi yang lain kena semua, amin. Nah udah 3 tuh, artinya 3 duri udah dicabut. Alhamdulillah. Mudah-mudahan besok duri yang lain dicabut juga ya ikhwan, amin. Saya mau tanya sekarang, kalau Bapak Presiden betul-betul meranggawan korupsi, setuju tidak? Dukung tidak? Takbir! Angkat tangan semua ke atas, takbir! Sallu ala Nabi. Alhamdulillah. Saudara, Menteri Keuangan yang kemarin meres rakyat sama pajak udah diberhentikan. Alhamdulillah. Sekarang kita dapat menteri baru, betul. Nah, cuman nih menteri baru, mumpung baru jadi menteri, ngomongnya jaga mulut. Jangan perkara di negeri kita dianggap enteng. Hati-hati. Hati-hati, Pak, Bu. Ada orang kerja jadi pegawai, gajinya udah kena pajak. Nah dari gaji itu dia beli rumah, kena pajak lagi. Nah, nanti dari duit yang tadi dia udah kena pajak, saudara, mau belanja di toko, di market, kena pajak lagi. Jadi semua apa yang kita kerjain semua kena pajak. Udah gitu pajaknya nggak tanggung-tanggung.
tanggung, saudara. Ada pajak yang 11%, 12%, 15%, saudara. Allah subhanahu wa ta'ala maha adil, rauf dan rahim terhadap hamba-hambanya. Mari kita lihat. Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita, saudara. Yang memberikan kekayaan kepada kita. Zakat harta yang kita diwajibkan hanya 2,5%. Subhanallah. Itu pun hanya yang mencapai nisab dan haul. Saudara, orang miskin nggak ada kena zakat, saudara. Orang miskin nggak kena zakat kecuali zakat fitrah, itu pun kalau ada kelebihan makan di malam takbiran, saudara. Adil tidak Allah? Adil tidak Allah? Cuman 2,5%. Ini negara, saudara. Gaji kita enggak, bayar kita enggak, minta pajak 12%. Udah gitu berkali-kali, saudara. Bukan hanya sekali, gaji dipajakin, beli rumah dipajakin, beli baju dipajakin. Berkali-kali kita bayar pajak. Apa? Dalam Islam, saudara, kalau orang ternak kambing atau ternak sapi, saudara, dia kena zakat peternakan. Begitu dia kena zakat peternakan, besoknya sapi-sapi dia jual, dia nggak kena lagi zakat perdagangan. Tidak ada dua zakat dalam satu objek, saudara. Subhanallah. Indah tidak Islam? Orang punya, saudara, peternakan ikan. Dalam mazhab Syafi'i zakat ikan nggak ada, saudara. Tapi begitu ikannya dijual, dia kena zakat perniagaan. Orang piara ayam. Dalam mazhab Syafi'i zakat ayam nggak ada. Tapi kalau ayamnya dijual, dia kena zakat perdagangan. Artinya apa? Nggak ada dua zakat dalam satu barang, saudara. Cukup satu kali dibayar zakat tahun itu, selesai. Ini pajak enggak berkali-kali. Semuanya kita dipajakin, saudara. Ini ada apa sampai kita beli kuota internet tetap kena pajak. Semua kerjaan kita dipajakin, saudara. Ibn Khaldun, saudara, rahimahullahu ta'ala, mengatakan, saudara, beliau seorang ahli filosofi dalam bidang sosial politik. Beliau katakan, kalau udah suatu negara hidupnya bergantung dari pajak, saudara, itu tanda-tanda negara tersebut bangkrut. Nah, jadi walaupun pemerintah nggak ngaku, banyaknya pajak itu menunjukkan bangkrut, saudara. Nah, sekarang kita sebut pengusaha lah. Pengusaha pribumi, saudara. Berapa sih usahanya? Nggak sampai triliun-triliunan. Paling-paling ratusan juta atau ratusan miliar, saudara. Nah, sekarang dia bikin usaha, saudara. Nah, begitu dia beli tanahnya, kena pajak. Dia bikin bangunannya, kena pajak. Nanti begitu dia jual itu rumahnya sama pembeli, kena pajak lagi tuh, pajak penjualan. Pajak tanah lain, pajak bangun rumah lain, izin IMB lain, amdalnya lain, semua kena pajak, saudara. Ujung-ujungnya, saudara, begitu dia dapat, saudara, untung, saudara, katakan 15 miliar. Untungnya cuma 15 miliar. Ternyata yang diminta oleh pajak, saudara, 15% bukan dari untung bersih, dari semua. Dari modal pertama kali dikeluarkan sampai dapat untung 15%. Akhirnya apa? Dia bayar ke negara 10 miliar. Buat dia cuma 5 miliar. Bagaimana mau maju para pengusaha kita? Bagaimana mau maju, saudara, para pengusaha pribumi? Mestinya kalau mau dikenakan pajak, silakan. Pajak dari neto hasil bersih. Bukan pajak dari bruto, dari semuanya. Bangkrut pengusaha pribumi semua, saudara. Nah, terus ada yang nanya, Habib, itu kalau orang-orang yang punya triliun-triliunan, oligarki itu, yang bukan Islam, bagaimana? Saudara, oligarki banyak yang main akal-akalan sama pajak. Daripada bayar pajak 50 miliar, atau pajak 1 triliun, dia undang petugas pajaknya sama kepala pajaknya. Dibagi-bagi sarang 5 miliar. Selesai. Dia sogok, saudara, diakali, jangan bayar pajak. Dihitung-hitungan, kasih aja nih 100 miliar, bagi-bagi. Atur aja lah supaya dia nggak kena pajaknya. Saudara, padahal pajak yang dia mesti bayar, mestinya ratusan miliar, bahkan 1 T. Makanya mereka kaya-kaya. Saudara, yang pribumi cuma usaha kecil, lu kenain pajak habis-habisan, sampai banyak yang bangkrut. Jadi saudara, sebelum saya lanjutkan lagi, saudara, saya tambahkan satu lagi. Dulu di zaman Pak Harto, dengan segala kelebihan dan kekurangannya,
Pak Harto melihat bagaimana nih cara gaji pegawai negeri, bagaimana cara gaji tentara dan polisi, bagaimana supaya pegawai negeri ini dapat rumah-rumah murah perumnas. Dulu ada namanya perumnas, saudara. Bagaimana, saudara? Putar otak. Oh, bikin BUMN. Ratusan BUMN dibangun, saudara. BUMN bidang pelayaran, BUMN bidang penerbangan, BUMN bidang yaitu kesehatan, BUMN bidang pendidikan, BUMN pertambangan, saudara. BUMN yang ngurus yaitu minyak dan gas. Ratusan BUMN dibangun oleh Pak Harto. Bahkan di daerah diperintahkan bikin BUMD. BUMN itu badan usaha milik negara. Di daerah badan usaha milik daerah. Bikin perbankan, bikin asuransi, saudara. Semua dibuat. Untuk apa? Supaya negara ikut kerja, cari untung. Untungnya untuk membiayai negara. Bangun rumah sakit, bangun jalan, bangun listrik, sampai ke pelosok-pelosok kampung, saudara. Kenapa? Karena BUMN-nya makmur. Nggak ada zaman Pak Harto BUMN rugi, nggak ada. Apalagi gulung tikar, tidak ada. Sekarang BUMN semua pada rugi. Semua gulung tikar, saudara. Kenapa? Ya bagaimana nggak ambruk, saudara? Ada mantan koruptor keluar dari penjara, diangkat jadi komisaris utama, saudara. Di BUMN. Fakta, saudara, bukan nuduh. Itu si Ahok, saudara. Di penjara 2 tahun, keluar, diangkat jadi komisaris utama Pertamina. Gajinya lebih dari 300 juta per bulan. Itu baru satu tuh, cerita. Ada buzzer diambil, saudara. Ada artis diambil, ada pelawak diambil, ada orang bodoh, tolol. Hanya karena puji-puji presiden, puji-puji menteri, diangkat jadi komisaris-komisaris BUMN yang gajinya ratusan juta, bahkan miliaran. Dan mereka tidak bisa kerja. Makanya apa yang terjadi sekarang? Pertamina rugi, saudara. Asabri rugi, Jiwasraya rugi, semua rugi, saudara. Bukan rugi saja, bangkrut. Garuda yang dulu nggak pernah rugi, saudara, penerbangan. Sekarang rugi, udah mau dijual kok Garuda. Apa ini? Salah kelola orang-orang yang kerja di Garuda? Enggak. Banyak orang luar, karena urusan politik, diambil dijadiin komisaris, saudara. Nah kemarin, model Ade Armando, Abu Janda diangkat. Bagaimana BUMN mau untung? Bagaimana mau berkah? Yang menistakan agama, yang menghina ulama, saudara, semua rame-rame diambil, dibagi-bagi jabatan, kurang ajar. Begitu bangkrut, rakyat yang dipajakin, saudara, kurang ajar tidak? Nah, maka itu saya mau tanya nih, kalau begitu rakyat marah, wajar tidak? Wajar tidak? Saya tidak mendukung kemarahan rakyat. Saya tidak mendukung rakyat bakar-bakaran, menyerbu menjarah rumah anggota dewan atau menteri, tidak. Cuman saya mencoba memahami kenapa itu terjadi. Nah kalau kita sudah pahami, kita cari obatnya, saudara. Dokter itu kalau pasien datang kan ditanya dulu, Anda sakit apa? Apa yang dirasa? Kepala pusing nggak? Perut sakit nggak? Ada gatal nggak? Ada kering nggak tenggorokan? Diselidikin dulu sebab-sebabnya. Oh ini kenapa Anda batuk-batuk terus ini? Apa karena ada TBC? Apa karena cuma infeksi saja? Atau kenapa? Atau kedinginan? Nah kalau udah ketahuan sebabnya, baru dikasih obatnya, saudara. Nah begitu juga sekarang rakyat di mana-mana marah. Jangan ngatain rakyat, jangan nyumpahin rakyat, saudara. Jangan ngebodoh-bodohin rakyat, saudara. Tapi cari kenapa rakyat marah. Oh karena banyak korupsi. Oh kalau begitu bagaimana obatnya? Basmi itu korupsi, betul? Betul. Kenapa rakyat ini marah, saudara? Oh karena pajak itu tinggi. Karena mereka sudah nggak kuat lagi untuk bayar pajak. Kalau begitu, oh ini penyakitnya soal pajak. Turunin pajaknya. Kalau perlu, bebaskan rakyat kecil dari pajak. Betul tidak? Takbir. Nah itu yang kita silakan. Tapi mayoritas rakyat melihat Jokowi presiden terbaik. Itu fakta. Saya punya tesis. Kita harus jujur dengan fakta itu. Yang katakan para jasa tadi dengan berdasarkan itu kan, data itu kan, para jasa sendiri ya dalam kasus ijazah palsu mengatakan bahwa ijazah palsu dibuat di pasar pramuka. Dengan kuncinya siapa? Betor sudah mengakui bahwasanya itu adalah fitnah yang saya buat. Itu saksi kunci. Artinya ya apa yang dikatakan oleh Rajasa di pasar pramuka itu bahwasanya ya anda nggak tahu, Anda cuma penggembira, Anda penggembira, Anda nggak tahu sejarahnya, Anda tidak baca, Anda tidak lihat bagaimana ya dengan proses dengan Pak Paiman. Betor mengatakan bahwa saya sudah memfitnah Paiman mengenai
dibuat di Pasar Pramuka. Itu tambah lagi buat saya itu nonsens. Bagaimana bisa dibuat seperti itu? Ya, jadi itu yang saya katakan tadi itu ya. Itu kalau ambil dari. Nggak, Sir. Tadi mau ngomong apa tuh? Silakan ngomong. Nah, masalah ijazah dikaitkan ke sini. Pertama nggak nyambung. Kedua, masalah Victor itu bukan masalah ijazah, Mas. Belum selesai masalah ijazah ya, Mas. Dan untuk Anda ketahui, Senin kemarin kami juga mengikuti sidang ijazah SMA Gibran. Jadi ini ada sesi kedua, Mas. Belum selesai. Ini nggak nyambung. Jadi dengan tidak mengikuti apa mediasi yang dilakukan oleh Pak Paiman dan Betor. Betor mengatakan. Anda ada nggak di sidangan itu? Ini bukan sidang, Dek. Ya, sorry ya, ini bukan sidang ya. Saya paham. Jelaskan ini Tapi kami ada di mediasi. situ. Mediasi Anda tidak ada di sana untuk Ya, mediasi. apa isi mediasinya? Mediasi isinya, Betor mengakui saya memfitnah Memfitnah kalau Paiman. Paiman. Masalah Paiman membuat ijazah Pak Jokowi di Pasar Pramuka. Oke. Itu adalah saksi kuncinya. Ya, jadi mengatakan itu kita. Yang mengatakan ini adalah dari pihak Pak Paiman. Betor mengatakan ke Betor Pak tapi Paiman. Betor nggak pernah mengatakan di media. Coba dibuka ya mediasinya Pak Paiman dengan Betor. Nggak, pertanyaan Betor, Pak Betor sendiri kan nggak Pak pernah Betor menyampaikan. itu minta maaf ya karena Sina minta maaf bahwasanya saya memfitnah Paiman bahwa Paiman membuat ijazah Pak Jokowi di Pasar Pramuka. Itu jelas, itu ada. Kenapa saya kaitkan Tidak ke situ? ada itu. Karena perkataan Ya, itu asalnya nggak ada itu Betor adalah ngomong kalau dia dari memfitnah. para jasa itu Belum yang ada, mengatakan nggak itu ada. ya. Oke. Jadi saya kembali lagi untuk masalah tadi dikatakan briefing. Ya briefing. Itu kan para Gensi mengatakan briefing. Ibu-ibu yang memakai jilbab pink. Namanya Ibu Ana. Nanti lagi yang lain aja. Ya, namanya Ibu Ana. Ya, Ibu Ana itu ya akhirnya kita ketahui bahwa dia itu memiliki kebutuhan khusus. Ya, dicari-cari oleh keluarganya. Gitu loh. Cek aja di YouTube dari itu ya. Itu sudah jelas mengatakan itu dan juga minta maaf dengan kelakuan dari ibunya ini. Ya. Jadi jelas untuk itu. Tidak ada yang namanya bahwasanya itu dibuat ya sebagai ikon oleh CIA. Kalau saya katakan untuk itu. Kalau tadi yang soal geng Solo, kalau Itu apa bicara namanya saya, satu. oke lah, karena Untuk sumber kita YouTube bicara saya tahu. kelompok Solo yang Tadi dikatakan disebutkan tadi aku tadi disuruh segala macam yang biasa kemudian Nah, melakukan itulah demonstrasi dia. membela Pak Jokowi dan Mas Gibran. Ya, ini saja Laporan Republika. Pakai bukan Pak Bunyan ini Pak Bunyan menyampaikan ke kita. Pak Buniani ya. Ya. Ini sebagai mungkin kepolisian bisa menyelidiki lebih lanjut. Siapa orang ini? Dengan informasi dari Pak Bunyani ini. Karena ini adalah suatu fitnah. Kalau misalnya Harian Republika ini mempunyai source-nya ini, dia membuat ini, dia kan masih ada dicek dan dicek. Bukan hanya oleh satu orang yang dia percayai. Mesti ada cek dan dicek dan balance informasinya. Bisa saja ini seperti kayak Ibu Ana itu. Ya, hanya asal nyoblak, asal ngomong. Nah, kalau media pasti punya, dia kan highly regulated. Nah, Dia kalau diatur. begitu, itu kan masukan Dia punya kepada pihak kode kepolisian. Oke. Ya, untuk menyelidiki lebih lanjut dengan orang ini. Berarti Mas orang Rima. ini ya mempunyai niat sebagai anarkis. Kenapa? Karena membuat bom molotov. Kan begitu. Tapi dia juga mengakui bahwa saya disuruh oleh Jokowi, disuruh oleh Gibran. Ini pertanyaan besar buat saya. Bagaimana disuruh oleh Pak Jokowi, Pak Gibran? Apakah mereka bertemu dengan Pak Jokowi, Pak Gibran? Nggak, Buni nggak ngomong bahwa itu disuruh oleh Jokowi sama Gibran. Tapi arahnya ke situ, Prof. Oh, no. Dari penggiringan opininya ke situ. No, saya kira dia cuma menyatakan dalam catatan saya, Buniani menyatakan bahwa orang yang ditemui oleh Republika itu adalah orang yang sama mendukung kampanye untuk Gibran dan Joko Widodo. Demo, bukan kampanye, demo. Ya demo. Saya nggak tahu kapan ada demo bertajuk dukung Jokowi, kapan ada demo bertajuk dukung Gibran. Ini juga harus diperjelas, saya kira. Enggak, kita harus jujur. Banyak, Kita kalau harus dukung itu kan supaya banyak. adil di sini. Oke, cara pandang ini kan main bukti ya jadi ya. Iya. Ini debat main bukti kan? Debat main bukti kan? Oke, kalau debat main bukti, mari sama-sama buka HP. Biar Buniani buka HP. Gak apa-apa. Akan ada bisa real time. Kan bisa real time. Oke, sekarang. Nah, yang mestinya kita cari sekarang, ini kita berpikir untuk kebaikan semua pihak.
Karena kita tidak ingin, saya ingin mengatakan sama begini sama Anda dan semua penonton iNews malam ini. Yuk kita berhenti yuk untuk terpecah belah. Yuk kita masuk yuk dalam persatuan Indonesia. Karena kalau kemudian kita dipecah belah, ini memang target orang asing. Ini target serius ini Aiman. Ini kan Tapi narasi Prof tadi juga termasuk pemecah belah. masa? Prof menjelaskan tentang ekonomi, masa? tapi meluputkan faktor COVID. Itu juga pemecah belah. Itu juga bisa. Anda kan tidak seperti saya. Saya kan ngebuktikan dalam buku saya. bisa. Oh yang namanya COVID Tidak itu bisa. datangnya dari Amerika. Oh gimana? Buktikan. Anda punya riset nggak? Gua Ada punya riset. faktor penyebab kenapa pertumbuhan ekonomi menjadi mandek. Itu juga harus dikemukakan, Prof. Kan iya kan. Supaya itu tidak menjadi hasutan bagi masyarakat itu, maksud saya. Itu kan Saya dari awal mengapresiasi apa yang Prof sampaikan. Saya bahkan sempat tepuk tangan. Oke. Tapi ketika sampai di situ saya kok ada yang aneh ya. Itu hak Anda. Nggak, gini, apapun yang Anda katakan tentang Jokowi, mayoritas rakyat Indonesia hari ini melihat Jokowi presiden terbaik. Oke. Itu fakta. Itu fakta. Oke. Kecuali rakyat golongan 14%, rakyat golongan 24%. Silakan. Ubed. Tapi mayoritas rakyat melihat Jokowi presiden terbaik. Itu fakta. Saya punya tesis Kita harus begini. jujur dengan fakta itu. Oke, itu kan fakta rumusan pikiran Anda. Iya. Rumus fakta pikiran orang-orang di sini aja nggak seperti itu. Oke, Fakta yang mana? Oke, Enggak, saya pikir ini harus adil. Jadi apa yang menjadi tolok ukur kita? Oke. Saya pikir pandangan mayoritas rakyat harus menjadi tolok ukur pikiran kita. di dunia versi posisi RP, Versi OCCRP. Apa itu OCCRP? Oke, Aiman saya tidak. OCCRP itu hanya melakukan polling. Oke, saya tidak. Bukan media kredibel. Kita juga harus fair. Saya tidak ingin berdebat dengan omong kosong. Anda juga omong kosong, Prof. Tak pantes. Saya tidak bicara omong Sudah, kosong. sudah. Izin, maaf. Sudah. Saya terluka, Anda bilang saya omong kosong. Saya rakyat jelata merasakan. Baru di era Presiden Jokowi, rakyat jelata merasakan kehadiran negara. Baru di era Presiden Jokowi. betul. Baru di era Presiden Jokowi, rakyat jelata di pelosok-pelosok negeri ini merasakan sentuhan negara. Baru di era Presiden, kecuali di golongan rakyat 16% dan 24%. Saya fair. Saya tidak. Tapi di kalangan mayoritas rakyat, Jokowi presiden terbaik. Cukup, sekarang. Kita merasakan. Oke, Kita saya- merasakan. Izin, Prof. Ya. Tadi Anda katakan bagaimana hal jangka panjang, jangka pendek kita tidak rasakan. Kita mau rasakan jangka panjang. Prof, kita bikin bendungan tidak mungkin langsung panen padi. Izin, Prof. Kita bikin bendungan harus ada sawah yang kita airi, harus ada padi yang kita tanam, baru kita